Bab 2101. Seharusnya sudah tahu, Willy berkata dengan suara rendah. Semalam Lorenzo minta putus dengannya. Lalu pagi ini mengumumkan pertunangannya dengan Juliana. Hal ini benar-benar sangat cepat. Tidak mungkin. Robin sangat bingung. Aku melihat perasaan Tuan Lorenzo pada Nona Dewi sangat dalam. Sebelumnya, dia melakukan begitu banyak hal demi Nona Dewi. Kenapa tiba-tiba mau putus? Lagi pula, kalau dia menyukai Juliana, sejak awal pasti sudah bersama. Kenapa baru sekarang, dengan karakternya? Seharusnya bukan karena ditekan oleh pihak tertentu. Sebenarnya kenapa? Takutnya dia berbuat seperti ini karena sengaja mau menekanku. Willy mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa aku meminjam reputasinya untuk mencapai target. Jadi, dia pun menggunakan cara ini. Cara ini sungguh luar biasa. Seharusnya bukan seperti itu. Robin masih merasa ini tidak masuk akal. Kalau Tuan Lorenzo menyadari sesuatu, dia pasti akan menggunakan cara lain untuk menekan kita. Tidak perlu sampai putus dengan Nona Dewi, bahkan juga menikahi Juliana. Dia bukan orang yang berpikir menggunakan perasaan. Saya juga tidak tahu dengan jelas apa tujuannya. Tapi, pastinya dia mau menekanku. Willy masih mengernyit. Aku sudah meremehkan kemampuan Lorenzo. Aku mengira gerakanku sudah cukup cepat, bisa menyelesaikan masalah sebelum dia sadar. Setelah masalah selesai, barulah aku bicara dan minta maaf. Tapi, aku sungguh tidak menyangka bahwa gerakan Lorenzo lebih cepat dariku. Itu berarti saat Dewi datang ke Denmark, dia sudah mulai menyelidikiku, lalu membuat rencana yang sesuai. Sekarang dia baru meluncurkan serangan, membuat kelabakan. Tuan Lorenzo juga sangat kejam. Robin berkata sambil mengerutkan kening. Kita hanya meminjam reputasinya, juga tidak melakukan apa-apa. Tapi, dia malah menyerang balik seperti ini. Benar-benar mau melampaui kita. Kalau tidak kejam, itu bukan Lorenzo. Willy menghela napas. Ditambah lagi, akulah yang menyentuhnya dulu. Dia menyerang balik. Aku juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Sekarang harus bagaimana? Robin menatapnya dengan gugup. Kita sudah berjuang begitu keras. Kemenangan sudah ada di depan mata. Tidak boleh menyerah di tengah jalan kan. Aku akan memikirkan cara. Raut wajah Willy menjadi serius. Mengenai kata-kataku tadi pagi. Apa kamu ingat? Ingat, Robin mengangguk berulang kali. Anda tenang saja. Saya tahu harus bicara apa. Tapi, Nona Dewi, Robin masih belum menyelesaikan pembicaraan. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Pangeran, Pak Franky datang. Mendengar hal ini, Robin langsung terkejut. Dia menatap Willy dengan terkejut. Kenapa Pak Franky datang di jam ini? Yang mulia pasti sudah melihat berita, maka menyuruhnya datang. Ekspresi Willy semakin masam. Cara Lorenzo ini benar-benar hebat. Awalnya sudah mau menang, tapi tiba-tiba dia melancarkan serangan ini, membuat kita gagal. Benar, Robin menjadi panik. Berdasarkan rencana awal, besok Yang Mulia akan datang ke kastel kita. Sebenarnya, memeriksa sebentar masalah di sumber air, lalu sudah bisa menangkap orang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Hanya tersisa 1 hari lagi, tapi tiba-tiba terjadi perubahan. Menurut Anda, mungkinkah saat ini Yang Mulia berubah pikiran dan tidak berencana menyelidiki masalah itu? Bukan hanya tidak akan menyelidiki masalah racun itu, mungkin juga tujuanku. Willy sedikit membukakan pandangannya. Curiga bahwa aku sengaja mencari orang untuk memfitnah orang-orang itu. Merekayasa hubungan Dewi dan Lorenzo. Juga meminjam nama Lorenzo untuk mencapai target. Tidak mungkin. Robin sangat terkejut. Kalau begitu, bukan rencana kita. Apa maksudnya rencana? Willy memotong kata-katanya. Sekarang jangan menuduhku dengan tuduhan menipu dan melakukan kudeta saja. Itu sudah bagus. Kalau begitu, harus bagaimana? Pikiran Robin luar biasa kacau. Sekarang hanya bisa bertaruh. Willy mengerutkan keningnya. Bertaruh seberapa kuat perasaan Lorenzo pada Dewi. Bab 2102. Robin tidak mengerti maksud Willy. Namun, saat ini mereka juga hanya bisa bertaruh. Tok, tok, saat ini. Terdengar suara ketukan dari luar. Kemudian, bawahannya melapor. Pangeran, Pak Franky datang. Masuklah.
Willy dan Robin saling memandang. Kemudian, pintu terbuka dan masuklah Frankie. Frankie memberi hormat pada Willy. Lalu langsung berkata, "Pangeran, Yang Mulia menyuruhku menjemput Anda dan Tabib Dewi ke istana." Mendengar hal ini, ekspresi Robin berubah drastis. Willy malah terlihat sangat tenang. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak masalah. Yang Mulia bisa memanggilku kapan saja. Tapi, mengenai Dewi, aku harus memberitahunya dulu." Selesai bicara, Dewi masuk dengan memakai jubah putih dan membawa kotak medis. Melihat Frankie, dia sedikit tertegun, kemudian menatap Willy. "Dewi, aku perkenalkan sebentar." Willy langsung mengenalkan mereka berdua, lalu berkata, "Dewi, Yang Mulia menyuruh Pak Frankie untuk menjemput kita ke istana. Bukankah besok dia mau datang ke sini?" Dewi langsung bertanya, "Untuk apa sekarang kita pergi ke sana?" "Ini, Tabib Dewi." Baru saja Willy mau menjelaskan, Frankie sudah maju selangkah dan berkata dengan sopan, "Yang Mulia mengetahui kehebatan Anda dalam medis, juga sangat mengagumi Anda. Yang Mulia mau mengundang Anda ke istana untuk bertamu. Berharap Anda bersedia." Sebagai pengikut setia raja, bisa bersikap begitu sopan pada Dewi sudah termasuk menjaga gengsi Dewi. Sayangnya, Dewi tidak termakan cara ini. "Aku tidak suka bertamu. Kalau Yang Mulia ingin menanyakan sesuatu, bisa langsung datang bertanya ke sini." "Dewi, Tabib Dewi." Kali ini nada suara Frankie menjadi lebih tegas. "Anda masih muda, mungkin tidak mengerti. Yang Mulia khusus mengundang Anda, juga mengutusku untuk menjemput Anda secara langsung. Ketulusan ini sungguh tidak pernah terjadi sebelumnya. Semoga Anda tidak menyulitkanku dan Pangeran Willy." "Kenapa menyulitkan?" Dewi bertanya dengan bingung. "Aku datang untuk mengobati pasien, juga tidak melanggar hukum. Kenapa Yang Mulia mau bertemu denganku? Kalau aku tidak pergi, malah jadi menyulitkan kalian." "Tabib Dewi." Frankie masih mau bicara lagi, tapi Willy sudah memotong perkataannya. "Dewi adalah teman baikku, juga penyelamat hidupku. Dia tidak pernah suka dikekang, juga tidak suka berurusan dengan politik. Berhubung dia tidak ingin pergi ke istana, kita pun jangan menyulitkannya. Mengenai Yang Mulia, aku akan menjelaskan padanya." "Pangeran." Frankie masih ingin bicara, tapi Willy sudah membungkuk padanya. "Aku mohon." Melihat hal ini, Frankie juga tidak berani memaksa lagi, hanya bisa menghela napas panjang. "Baiklah. Kalau begitu, aku tunggu Anda di luar." Selesai bicara, dia pun keluar. Hari ini, suasana hati Dewi memang sudah tidak bagus. Ribut seperti ini, dia semakin kesal. Namun, melihat Willy bersikap rendah diri seperti ini, dia juga merasa sangat tidak enak hati. Jadi, dia berkata dengan pelan, "Willy, maaf, aku tidak ingin menyulitkanmu. Tapi aku juga tidak ingin pergi ke istana. Kalau tidak mau, tidak perlu pergi. Awalnya masalah ini memang tidak ada hubungannya denganmu." Di depan Dewi, Willy selalu bersikap sangat lembut. "Aku sudah merasa tidak enak hati karena sudah melibatkanmu. Jika ada masalah, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Tidak ingin menyeretmu ke dalamnya. Tapi, apa kamu tidak akan kesulitan saat pergi ke istana?" Dewi sedikit mencemaskan Willy. "Tidak apa-apa. Aku bisa mengurusnya." Willy menepuk-nepuk lengan Dewi. "Sudahlah. Tidak boleh membuat Pak Frankie menunggu lama. Aku pergi dulu. Hari ini kamu jangan terlalu lelah." Selesai memeriksa Robin, "Kamu istirahatlah." "Ya." Dewi mengangguk, lalu melihat Willy pergi. "Hais." Robin menghela napas dengan sedih. Awalnya mengira kali ini bisa menyerang balik dengan lancar. Tapi, sekarang kelihatannya segalanya sudah berakhir. "Apa yang berakhir?" Dewi bertanya dengan bingung. "Semua salahku. Semua salahku." Robin sangat menyalahkan dirinya. "Tidak seharusnya aku pergi ke istana dan melapor pada Yang Mulia. Tidak seharusnya aku mengungkapkan identitas Anda. Juga tidak seharusnya aku mengatakan hubungan Anda dengan Tuan Lorenzo." Bab 2103. Apa-apaan ini? Dewi tidak mengerti maksud Robin. "Aku bisa mengerti alasanmu mengungkapkan identitasku. Karena jika aku hanya tabib biasa, Yang Mulia tidak akan percaya. Tapi, kenapa kamu mengungkit hubunganku dengan Lorenzo?
Awalnya aku tidak mengungkitnya. Tapi Yang Mulia tahu bahwa Anda adalah tabib dewa. Maka ingin bertemu dengan Anda. Mau menyuruh Anda menjelaskan sendiri tentang penyelidikan racun itu. Menyuruh Anda mengeluarkan bukti. Saat bersamaan juga mengutus tabib kerajaan untuk memeriksa hasil penyelidikan Anda. Aku ingat. Sebelum Anda datang, Pangeran sudah berulang kali berpesan bahwa tidak peduli apapun yang terjadi. Jangan melibatkan Anda dalam hal ini. Pangeran masih bilang, Anda tidak suka bersosialisasi, tidak suka menonjolkan diri, juga semakin tidak suka berinteraksi dengan keluarga kerajaan dan dunia politik. Demi membuat Yang Mulia mengurungkan niat ini, untuk sesaat aku jadi panik, maka mengungkapkan identitas Anda sebagai tunangan Tuan Lorenzo. Aku pikir dengan begitu, Yang Mulia akan bersikap hormat pada Anda, setidaknya tidak akan memeriksa dan menyulitkan Anda. Selesai bicara sampai tuntas, Robin terlihat sedikit lemah. Dia mengatur napasnya, lalu lanjut bicara lagi. Benar saja, begitu mendengar bahwa Anda adalah tunangan Tuan Lorenzo, sikap Yang Mulia jadi berbeda. Meski tetap bilang ingin bertemu dengan Anda, tapi sungguh hanya ingin mengundang Anda datang sebagai tamu, bukan mau menyelidiki atau memeriksa. Saat itu, aku terus mengira bahwa aku melakukan hal yang benar. Tapi, aku sungguh tidak menyangka, saat ini, Dewi pun mengerti. Tidak disangka hari ini Lorenzo mengumumkan pertunangannya dengan Juliana. Jadi, Yang Mulia mengira Anda dan Pangeran Willy membohonginya. Hari ini dia pun menyuruh Pak Franky tadi untuk menjemputku dan Pangeran ke istana. Benar, Robin menghela napas panjang. Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Sekarang takutnya Yang Mulia bukan hanya tidak akan menyelidiki masalah racun itu, malah sebaliknya akan menghukum Pangeran dan aku, karena dianggap berbohong. Berbicara sampai di sini, Robin bertanya dengan hati-hati lagi, Nona Dewi, sebenarnya apa yang terjadi? Ada apa dengan Anda dan Tuan Lorenzo? Dewi tidak bicara, hanya langsung meletakkan kotak medisnya, lalu berbalik dan pergi. Nona Dewi, Nona Dewi. Robin berteriak beberapa kali, tapi Dewi tetap tidak berhenti. Melihat Dewi buru-buru keluar, tatapan mata Robin langsung berubah. Dia tahu meski sekarang situasi tidak begitu baik, tapi asalkan Dewi berdiri di pihak mereka, segalanya pasti masih bisa terselamatkan. Dewi buru-buru keluar sebelum mobil pergi. Dia berinisiatif mengatakan mau pergi ke istana bersama Willy. Willy tertegun, sedangkan Franky segera menyuruhnya naik ke mobil. Dalam perjalanan, Willy masih membujuk Dewi. Dewi, ada apa? Bukankah sudah sepakat bahwa aku yang akan menyelesaikan masalah ini sendirian? Kenapa kamu ikut? Aku tidak boleh membiarkanmu menghadapinya sendirian. Dewi sangat tegas. Akulah yang memeriksa masalah racun itu. Tidak masalah kalau Yang Mulia mau bertemu denganku. Bicara langsung tentang masalahnya juga bagus. Jangan sampai membuat orang tua ini selalu ingin bertemu denganku. Uhuk. Mendengar hal ini, Franky terbatuk-batuk karena panik. Nona Dewi, sesampainya di istana, Anda tidak boleh berbicara seperti itu pada Yang Mulia. Kalau begitu, harus bicara bagaimana? Dewi balik bertanya. Aku bukan penjahat. Mungkinkah aku harus berbicara dengan merendahkan diri dan memohon padanya? Ini, sudah. Willy buru-buru menengahi. Pak Franky, sejak dulu Dewi memang terlihat bersikap semaunya. Tapi, dia adalah orang yang tahu sopan santun dan terdidik. Dia sangat menghormati orang tua. Apalagi Yang Mulia adalah kakekku. Dewi pasti tahu batasan. Mendengar perkataan Willy, Franky pun tidak banyak bicara lagi. Perkataan Willy ini sangat cerdas. Bukan hanya melindungi Dewi, tapi juga menengahi keadaan. Dewi juga tidak bicara lagi. Dia melihat keluar jendela sambil memikirkan Lorenzo. Hatinya sangat panik. Dia hanya ingin secepatnya menyelesaikan masalah di sini, lalu terbang ke kota Snowy untuk mencari Lorenzo dan menanyakan masalah dengan jelas. Bab 2104. Di sisi lain, baru saja mengetahui bahwa Dewi pergi ke istana bersama Willy. Lorenzo pun emosi hingga membanting ponselnya. Dasar wanita bodoh. Lorenzo sudah mengancamnya dengan minta putus, tapi dia tidak bisa berkompromi, bahkan masih melindungi Willy. Otak wanita ini benar-benar tidak bisa berpikir.
juga sama sekali tidak mencintai dirinya. Orang yang dia cintai seharusnya Willy kan. Semakin memikirkannya, Lorenzo semakin marah. Tuan, jangan marah. Jasper menghibur dengan hati-hati. Menurutku, Nona Dewi hanya terlalu baik hati dan terlalu polos. Jadi dia tertipu oleh Pangeran Willy. Dia pasti akan segera mengetahui kebenarannya. Itu namanya bukan polos, melainkan bodoh. Emosi Lorenzo benar-benar hampir meledak. Kali ini aku pasti akan memberinya pelajaran. Membuatnya belajar bahwa dunia ini begitu jahat. Tapi, Jasper ingin bicara. Tetapi berhenti. Kamu mau bilang apa? Lorenzo mengetahui maksud Jasper. Menurutmu, aku terlalu kejam pada Willy. Dilihat dari segi keuntungan, kalau Pangeran Willy bisa naik tahta, itu hanya akan membawa keuntungan bagi kita. Bagaimanapun juga, dia adalah rekan bisnis kita. Begitu dia menjadi raja, kelak juga akan menjadi pendukung kita. Kalau membiarkan beberapa sepupunya itu menjadi raja, kita pun akan kehilangan pendukung. Sekarang kita baru membuka pasar di Eropa. Masih memerlukan banyak pendukung seperti ini, sehingga kelak bisa menstabilkan posisi. Berbicara sampai di sini, Jasper berhenti, lalu melihat Lorenzo dengan hati-hati. Takut dia marah. Lanjutkan. Lorenzo membuat sebuah gerakan tangan. Aku tahu Anda marah. Karena Pangeran Willy memanfaatkan Nona Dewi. Juga meminjam status Anda untuk mencapai target. Jadi, sekarang Anda membalasnya seperti ini untuk memberinya pelajaran. Aku bisa mengerti hal ini. Tapi, aku merasa tidak ada untungnya kita menjatuhkan Pangeran Willy. Bukan hanya membuat kita kehilangan satu pendukung, tapi juga membuat Nona Dewi. Maksudmu, Dewi akan ribut denganku karena masalah Willy. Reaksi Lorenzo sangat cepat. Aku sudah berbuat seperti ini. Apa wanita bodoh itu sungguh masih belum mengerti masalah yang terjadi? Berdasarkan kecerdasan Nona Dewi, malam ini dia pasti bisa mengerti. Tapi, Jasper berpikir sebentar, lalu bicara dengan suara kecil. Tuan mengabaikan satu hal, bahwa Nona Dewi adalah seorang tabib. Memangnya kenapa kalau dia seorang tabib? Lorenzo sungguh tidak mengerti. Sebagai seorang tabib, di dalam dirinya, ada jiwa keadilan yang tak bisa tahan melihat kejahatan. Jasper menjelaskan, orang-orang itu sungguh menindas Pangeran Willy, juga meracuni Pangeran Willy dan orang-orang di dalam kastel Kan. Sekarang Nona Dewi sudah terjebak di Denmark, pasti akan bertanggung jawab sampai akhir terhadap orang-orang di dalam kastel itu. Meskipun tahu bahwa Pangeran Willy memanfaatkannya, takutnya Nona Dewi juga akan berusaha memahaminya. Bagaimanapun juga, Pangeran Willy menanggung dendam dari orang-orang yang sudah meninggal dan puluhan nyawa lainnya. Demi tanggung jawab dan nyawa-nyawa itu, memangnya kenapa jika memanfaatkan hubungan pertemanannya? Intinya, Nona Dewi tidak akan mengalami kerugian. Mungkin dia akan kecewa pada Pangeran Willy karena hal ini, tapi pasti tidak akan berpaling begitu saja. Sebaliknya kalau Anda mau menghancurkan Pangeran Willy, itu berarti membunuhnya serta 80-an nyawa yang ada di dalam kastel itu. Dilihat dari segi moralitas, menurut Anda, mana yang lebih berat? Mendengar perkataan ini, Lorenzo pun berpikir dalam-dalam. Analisis Jasper memang benar, tapi dia tetap tidak terima. Mungkinkah posisiku di hatinya kalah dari Willy? Bukan. Nona Dewi adalah orang yang melakukan hal sesuai keinginannya sendiri. Tidak bisa berpura-pura. Perasaannya pada Anda adalah kenyataan. Terhadap Pangeran Willy, sebagian besar itu hanya simpati dan rasa pertemanan. Tapi, karena hal itu, semakin mencintai seseorang, tuntutannya terhadap orang tersebut akan semakin tinggi. Sebaliknya, terhadap teman biasa, harapannya sangat rendah. Jasper langsung bicara sampai selesai, lalu menasihati dengan hati-hati. Bukankah Anda pernah bilang, malam ini Pangeran Willy pasti akan menelepon Anda untuk memohon? Menurutku, Anda bisa mempertimbangkannya lagi. Apa lalu memberi kesempatan satu kali lagi? Bab 2105. Lorenzo terdiam sejenak, lalu berkata dengan datar, kalau begitu, harus lihat sikapnya. Sekarang Anda adalah penolongnya satu-satunya. Demi balas dendam dan naik tahta, dia akan memenuhi semua syarat yang Anda berikan. Jasper berkata dengan penuh arti. Ya,
Termasuk Dewi. Lorenzo tertawa mencibir. Mungkin demi membantunya, Dewi akan datang memohon padaku. Jasper tidak berani bicara. Hanya merasa segalanya berada dalam prediksi tuannya ini. Termasuk menggunakan kesempatan ini untuk membereskan keluarga Henderson. Asalkan Dewi tidak melakukan hal yang di luar prediksi, maka mereka pemenang terbesar. Namun, hal yang paling dipedulikan oleh Lorenzo hanyalah Dewi. Dewi bersin 2 kali. Merasa ada orang yang memakinya. Dia menggosok-gosok hidungnya. Lalu melihat ponselnya. Sama sekali tidak ada pesan atau panggilan masuk. Namun, sekarang dia tidak bisa berpikir begitu banyak. Mobil sudah sampai di istana. Dewi turun dari mobil. Masih dengan memakai jubah putih dan memakai kacamata khusus dokter. Tadi pagi rambutnya tidak disisir. Maka sedikit berantakan. Tetapi masih cantik. Dia, yang berpenampilan begitu seadanya, terlihat sedikit tidak cocok dengan kemewahan istana. Tabib Dewi, silahkan. Frankie mempersilahkan dengan sopan. Dewi ikut di samping Willy, lalu berjalan masuk ke bagian dalam istana. Willy sudah cukup lama tidak datang kemari. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan, lalu sedikit mendesah. Jika mau dihitung, sudah 10 tahun tidak datang ke sini. Benar. Terakhir kali datang kemari, Anda masih remaja. Frankie mengenang kembali. Saat itu adalah hari ulang tahun yang mulia. Anda datang untuk menghadiri pesta. Ya, Willy menertawakan dirinya sendiri. Saat itu, aku berguling jatuh dari tangga. Sungguh memalukan. Banyak orang yang menertawakanku. Hanya kakek yang memapahku. Ini bukan salah Anda. Ada orang yang mencelakai Anda. Membicarakan hal ini, Frankie merasa sedikit sedih. Selagi yang mulia tidak ada, mereka memaksa Anda untuk coba berdiri. Jelas-jelas kaki Anda sudah lumpuh selama bertahun-tahun, tapi mereka masih memaksa Anda berdiri. Saat Anda tidak bisa berdiri, mereka malah menarik Anda dari kursi roda, lalu melonggarkan pegangan mereka, membuat Anda berguling jatuh dari tangga. Membicarakan hal ini, Frankie semakin marah. Sekelompok binatang itu menindas Anda karena mengandalkan kekuasaan orang tua mereka. Kemudian, beberapa dari mereka malah bilang, mereka masih anak-anak, maka suka bermain. Mereka memang masih anak-anak, lebih kecil dariku. Willy tersenyum. Sepertinya tidak emosi karena masa lalu itu. Sebaliknya sangat tenang. Beberapa anak yang lebih besar dariku terus memberi perintah di samping, tapi tidak bertindak sendiri. Sejak saat itu, Yang Mulia pun tidak membiarkan Anda datang ke istana. Itu bukan karena tidak peduli pada Anda, melainkan tidak ingin melihat Anda ditindas lagi. Frankie menghela napas. Pangeran, Yang Mulia sangat menyayangi Anda. Hanya saja, beliau juga tidak begitu berdaya. Aku tahu. Willy tersenyum kecut. Dia mendongak dan melihat rerumputan hijau yang ada di kejauhan sana. Dewi, lihat. Saat kecil, aku sering menunggang kuda di sana. Juga terjatuh di sana. Mendengar hal ini, Dewi semakin kasihan pada Willy. Sama-sama satu keluarga. Kenapa mereka bersikap seperti itu padamu? Ayahku adalah putra sulung. Paling mungkin mewarisi tahta. Willy berkata penuh arti. Lalu mengalihkan pembicaraan. Kelihatannya hari ini masih ada tamu lain. Melihat ada beberapa mobil mewah lain yang terparkir di kejauhan sana, Willy pun menyipitkan matanya. Yang Mulia masih memanggil beberapa anggota keluarga yang lain, yaitu beberapa sepupu Anda. Frankie berkata pelan, tidak perlu khawatir. Yang Mulia tidak akan membuat Anda kesulitan. Willy tidak bicara, hanya diam. Aku malah ingin bertemu dengan orang-orang itu. Tangan Dewi terkepal sangat erat. Itu, mendengar Willy dan Frankie menceritakan kisah sewaktu Willy kecil, Dewi merasa sangat emosi. Dia sungguh ingin memberikan keadilan bagi Willy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.